Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Tuton Pembimbing, Ibu Fahira Akib, SPD dan SPD MPD, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan sekalian yang mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia MKWU 4108. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir pada acara sosialisasi mengenal COVID-19 dan pencegahannya. Kedua kalinya sholawat salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang menuntun kita kepada jalan kebenaran dan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan kami dari tim relawan COVID-19. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai tugas yang diberikan oleh pemerintah kepada kami sebagai tim relawan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berdasarkan laporan dari Badan Kesehatan Dunia, dalam hal ini adalah WHO, bahwa virus corona adalah kelompok besar virus yang dapat menyebabkan penyakit di hewan dan manusia. Beberapa penyakit-penyakit pada manusia yang ditimbulkan virus dari berbagai coronavirus adalah selesma, middle respirator syndrome atau MERS, severe acute syndrome atau SARS, dan penyakit yang dinyatakan pandemi tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO, yaitu coronavirus disease atau COVID-19. Perlu diketahui pada tanggal 31 Desember 2019 yang lalu, WHO menyebutkan ditemukannya kasus kategori pneumonia yang belum diketahui penyebabnya di Wuhan, Cina. Dari hari ke hari jumlah kasus meningkat hingga adanya laporan kematian, hingga akhirnya WHO menetapkan kasus sebagai Public Health Emergency of International atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Di tanggal 12 Februari 2020, COVID-19 atau COVID-19 resmi digunakan untuk penyakit baru ini dengan virus penyebabnya yaitu SARS-CoV-2 atau COVID-2. Penyebab virus yang diduga berasal dari hewan liar. Ini terjadi dengan cepat karena gejala yang ditimbulkan virus pada penderita muncul agak lama. Setelah penderita terjangkit, nyatanya kengerian ini bukan hanya terjadi di Cina. Virus yang mirip severe acute respiratory syndrome atau SARS telah menyebar ke 26 negara di dunia di luar Cina. Hingga Minggu 2 Februari 2020 jumlah korban virus corona mencapai 304 orang dan menginfeksi 14.543 kasus. Termasuk di negara kita ini. Berdasarkan data statis pada tahun 2020, sampai sekarang, dari tahun 2020 sampai sekarang, terdapat 6,47 juta kasus COVID-19 dan 158.000 orang meninggal akibat terpapar COVID-19. Bapak Ibu sekalian, pada umumnya ada beberapa indikasi yang patut kita ketahui dan juga gejala ringan dari virus corona. Virus corona ini menyerupai gejala flu seperti demam dan batuk. Diperkirakan gejala dapat muncul segera setelah 2 hari atau selama 14 hari setelah paparan. Sementara itu, rata-rata orang menunjukkan gejala sekitar 5 hari setelah terinfeksi. Sayangnya, tidak ada perawatan khusus untuk infeksi coronavirus dan kebanyakan orang akan sembuh sendiri. Jadi, pengobatan melibatkan tindakan peristirahatan atau istirahat yang cukup dan pengobatan untuk meredakan gejala. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tips-tips yang kita gunakan atau untuk kita lakukan karena COVID-19 ini adalah virus yang berbahaya.
Ada beberapa langkah-langkah atau cara pencegahan untuk meminimalisir agar COVID-19 ini atau COVID-19 ini tidak menyebar di lingkungan keluarga atau masyarakat. Lindungi diri Anda dan orang lain di sekitar Anda dengan mengetahui fakta-fakta terkait virus dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Hubungi otoritas kesehatan setempat untuk mendapatkan panduan yang paling relevan untuk wilayah Anda. Ada beberapa hal dalam pencegahan COVID-19, antara lain selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter. Meskipun mereka tidak tampak sakit. Kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak memungkinkan. Sebaiknya pilih ruangan terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada dalam ruangan. Nih, cara yang keempat, cuci tangan Anda secara rutin atau Anda bisa memakai hand sanitizer. Ini banyak hand sanitizer yang bisa kita temukan di pasaran, atau yang paling bagus menggunakan air. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan. Contoh yang ini dari alkohol. Ikuti vaksinasi ketika giliran Anda. Jadi vaksin ini penting. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Telepon dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda dalam pencegahan virus serta infeksi lainnya. Yang terakhir, yang paling selalu kita lakukan, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan tentang pencegahan dan mengenai virus COVID-19 ini. Apabila ada salah ucap dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.